Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Ulama para kiai, wabil khusus penasehat PWI Pusat Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman Athallallahu baqa'ah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, tetap sehat walafiat. Yang saya hormati Akhil Karim Ibnul Karim Kemaduddin Al-Bannati, kemudian Sahib Al-Fadilah Mbah Yai Mufid, Tubagus Nur Fadil, dan para ulama, para kiai, para
perwakilan daripada seluruh pengurus PWI Laskar Sabilillah se-Indonesia. Alhamdulillah, dengan satu perjuangan kalian semua yang luar biasa tanpa mengenal lelah, dengan satu kita kesempatan apa adanya, kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pergerakan ini sangat fenomenal. Dulu saya mencita-citakan bahwasannya dalam 1 tahun 2 tahun ini PWI Laskar Sabilillah harus punya anggota 2 juta. Tapi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah sekarang lebih daripada 7 juta. Alhamdulillah. Itu satu pencapaian yang sangat luar biasa. Itu semua adalah karena apresiasi daripada rakyat Indonesia dalam respon perjuangan yang kita usung. Perjuangan yang kita usung ini adalah perjuangan yang sangat tegas, perjuangan yang tidak mengandung kemunafikan, perjuangan yang tidak mengandung titik hitam, tapi didasari dengan rasa kebersihan hati dan niat yang betul. Perjuangan yang tidak didasari dengan ambivalensi, ketidaktegasan kita atau kepentingan keduniaan atau kepentingan yang lain. Tapi perjuangan kita ini adalah perjuangan kebangsaan. Kita ingin membentengi bangsa kita, membangun patok-patok di negeri ini. Sebab apa? Sebab perjuangan kita ini tidak untuk hari ini, tidak untuk cuma hari esok, tetapi 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Selagi tanah air ini berdiri, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah harus tetap ada dan eksis di bumi ini. Maka dari itu, adik-adik sekalian, perjuangan ini akan kita wariskan kepada cucu kita. Kita adalah pembangun tonggak pertama, seperti halnya dulu telah dibangun, diawali oleh para ulama Nahdlatul Ulama zaman Basyim Asy'ari. Kita ini pelaku pertama yang disebut di dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun. Bermacam-macam orang ketika menghadapi sebuah perjuangan, karakteristiknya sangat bermacam-macam. Allah menunjukkan di dalam surat At-Taubah. Kalian baca itu surat At-Taubah, bagaimana macam-macamnya orang ketika dihadapkan pada sebuah perjuangan yang mulia, maka karakter manusia yang asli itu akan muncul. Boleh jadi kalian itu selalu sebagai warga NU selalu kalian menaungkan lagu Yalal Waton, bahkan mungkin lagu Yalal Watonnya paling kencang. Waduh, Yalal Waton, ini juga mungkin. Tapi belum tentu dia mau berjuang untuk negara. Betul itu. Tentu mau berjuang untuk bangsa. Betul. Ada yang kadang-kadang sampai menggilkan satu kebangsaan negarakan, NKRI harga mati, Indonesia jaya, Pancasila jaya, Indonesia milik kita. Mana milik kitanya? Kalau dirampas oleh Mbak Alwi semua. Maka dari itu kita ini adalah anak bangsa yang memiliki kesadaran kebangsaan, kesadaran kesejarahan, kesadaran mentalitas, kesadaran akan cinta terhadap NKRI dan negara dan bangsa. Satu rakyat, anak rakyat mengejawantakan apa yang disebut dengan oleh Bapak Hasbullah, yalal waton, hubbul waton minal iman. Betul-betul diejawantakan oleh PWI dan Laskar Sabilillah. Inilah yalal waton. Ini bukan yalal waton kaleng-kaleng, tapi ini yalal waton seperti yang lahir dari hati nurani Mbah Wahab Hasbullah. Maka diterjemahkan oleh PWI dan Laskar Sabilillah. Saudara-saudara sekalian, kita berdiri di atas bumi ini adalah hakul dakwah, satu area dakwah Islamiyah.
area dakwah. Area dakwah itu zaman dulu macam-macam, dari mulai Majapahit, Islam, Demak, Bintoro, Sultan Ternate, Sultan Babullah, ada Kesultanan Bone, Kesultanan Pasai Samudra, Pasai Yak, semua ada hakul dakwah. Kita ini ada hakul dakwahnya. Kenapa? Satu, kita adalah anak bangsa yang menolak siapapun yang ingin memiliki bangsa Indonesia selain bangsa Indonesia. Siapapun yang ingin menguasai Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar, maka kita ini anak bangsa yang berani dan langsung tegas kita tolak dan kita langsung menghadapinya. Itulah PWI dan Laskar Sabilillah. Masya Allah, insya Allah PWI dan Laskar Sabilillah itu jangankan pergerakannya, lambangnya pun Laskar Sabilillah, lambang gunung, lambang bunga puja kusuma, lambang NKRI, ada keris, ada pedangnya Sayyidina Ali, ada gambar dada Nahdlatul Ulamanya. Insya Allah akan menggetarkan dada-dada bumi Indonesia dan Sabang sampai Merauke. Maka kalian bersyukurlah, bersyukurlah ketika kalian itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hakul dakwah. Ini persis perjuangannya sama dengan zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ambivalen, ada yang takut, ada yang minta izin, ada yang kepentingan dunia, ada yang kepentingan pribadi, ada yang pura-pura cinta nyatanya tidak, ada yang bersumpah demi Allah tapi nyatanya bohong, ada yang minta izin, ada yang banyak alasan, macam-macam. Tapi ada perjuangan sejati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan khawatir. Kalau seandainya kamu maju 100 orang akan mengalahkan 200 orang. Kalau maju kalian 200 orang akan mengalahkan 2000 orang. Kalau 2000 orang akan mengalahkan 20.000 orang. Itu jaminan kemenangan Allah. Yang penting kita bergerak. Inilah kita menunjukkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pergerakan kebangsaan, pergerakan cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, dan kita menolak siapapun orangnya, termasuk Umar Alwi yang ingin mempercundangi bangsa kita, merendahkan bangsa kita, kemudian membuat nasab palsu dan sejarah palsu. Maka PWI Laskar Sabilillah adalah warga Indonesia yang tegas menolak dan akan menghadapi mereka semua.